Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mendoakan agar kita semua diberikan umur yang panjang, yang selalu dalam ketaatan, dimudahkan segala urusan, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidak ada dosa yang lebih besar daripada ampunan Allah. Tidak ada maksiat yang lebih kuat daripada rahmat-Nya. Dan tidak ada jiwa yang terlalu kotor hingga Allah menolak untuk membersihkannya. Bahkan sekalipun dosamu adalah zina, zina yang mungkin membuatmu malu, zina yang mungkin menghancurkan hatimu, zina yang mungkin masih kau tangisi diam-diam ketika semua orang sudah tertidur. Mungkin kamu merasa rusak, mungkin kamu merasa tidak layak, mungkin kamu merasa tidak akan pernah suci kembali. Tapi ketahuilah, Allah tidak pernah menolak hamba yang kembali. Allah berfirman dengan penuh kasih. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Ayat ini bukan untuk orang-orang suci. Ayat ini bukan untuk orang-orang tanpa dosa. Ayat ini turun untuk para pendosa, untuk mereka yang merasa sudah terlalu jauh, untuk mereka yang merasa tidak mungkin kembali. Allah tidak berkata, wahai orang baik, tetapi wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Artinya, bahkan ketika engkau berdosa, engkau masih dipanggil hamba-Ku. Inilah bukti bahwa Allah tidak membuangmu, Allah tidak menghinamu, Allah tidak menjauh darimu. Dialah Tuhan yang walau engkau jatuh 1000 kali, Dia tetap membuka pintunya. Dan pintu itu tidak pernah ditutup sampai hembusan nafas terakhir. Sekarang mari kita masuk ke inti pembahasan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa setiap dosa, termasuk zina, masih bisa dihapuskan selama seseorang benar-benar ingin kembali kepada Allah. Dan inilah 7 amalan besar penggugur dosa zina yang harus kamu ketahui. 1. Taubat nasuha, penghapus dosa bahkan sebesar gunung. Inilah amalan terbesar, inilah pintu utama. Tidak ada penggugur dosa yang lebih kuat daripada taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Taubat nasuha memiliki 3 syarat utama. Menyesal dengan sepenuh hati, menyesal karena takut kepada Allah, bukan sekedar karena ketahuan. Berhenti total dari maksiat itu. Tinggalkan lingkungan, orang, aplikasi atau apapun yang mengundang kejatuhan. Berazam kuat untuk tidak mengulanginya. Walau mungkin kamu takut jatuh lagi, tetapi niatmu harus jelas. Aku ingin berhenti. Dan ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bayangkan, di mata Allah, orang yang benar-benar bertaubat sama seperti bayi yang baru terlahir. Bersih, suci, tanpa noda. Begitu luas rahmat Allah. Kedua, memperbanyak sholat karena sholat menghapus dosa. Setelah seorang sahabat melakukan dosa besar, ia datang kepada Rasulullah dengan wajah penuh rasa bersalah, panik, dan takut dengan murka Allah. Namun Rasulullah tidak memarahinya. Beliau mengajarkan sesuatu yang lembut. Kerjakanlah sholat. Karena sholat adalah cahaya yang membakar kegelapan dosa. Allah berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Semakin kuat sholatmu, semakin sulit maksiat mendekatimu. Sholat bukan hanya kewajiban, sholat adalah tameng, tempat berlari, tempat menangis, tempat memohon kekuatan. Jika kamu ingin lepas dari dosa,
perbaiki sholatmu. Ketiga, memperbanyak istighfar karena kunci pembuka pintu ampunan. Ada satu kalimat yang jika engkau ulang berkali-kali, hati terasa lebih ringan, air mata lebih mudah jatuh, dan dada terasa lega. Kalimat itu adalah Astaghfirullah wa atubu ilaih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling suci, tanpa dosa, beristighfar lebih dari 70 kali sehari. Dalam hadis disebutkan, sungguh aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya lebih dari 70 kali dalam sehari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika Nabi yang tanpa dosa saja begitu sering beristighfar, bagaimana dengan kita? Zina adalah dosa besar, tapi istighfar adalah penghapus dosa besar. Karena istighfar bukan hanya ucapan, istighfar adalah jeritan hati yang memohon agar Allah memeluk kembali hambanya. Allah berfirman, "Wa ma ya'mal su'an aw yazlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafura rahima." Barang siapa berbuat dosa atau menzolimi dirinya sendiri, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 110. Keempat, puasa penjaga dari syahwat dan pembersih dosa. Zina tidak terjadi tanpa satu sebab, syahwat yang tidak terkendali. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi solusi yang sangat tegas. Wahai para pemuda, barang siapa tidak mampu menikah, maka berpuasalah, karena puasa itu menjadi penjaga baginya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Puasa bukan hanya menahan lapar, puasa mematahkan kekuatan syahwat, puasa melembutkan hati, puasa melemahkan setan. Dan lebih dari itu, puasa juga menghapuskan dosa-dosa masa lalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan penuh harap, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bahkan puasa sunnah seperti puasa Senin dan Kamis, Ayyamul Bid, atau puasa Daud adalah benteng yang kuat bagi mereka yang ingin menjauhi maksiat. Kelima, menjauhi lingkungan dan orang yang menjerumuskan. Tidak ada taubat yang bisa bertahan lama jika seseorang masih berada di tempat yang sama, lingkungan yang sama, atau bersama orang yang sama yang menjerumuskannya ke dalam zina. Taubat butuh lingkungan, hati butuh perlindungan, ibadah butuh suasana yang mendukung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah luar biasa tentang seorang pria yang membunuh 99 orang, dan saat ia ingin bertaubat, seorang alim memberi nasihat. Tinggalkan negerimu, pergilah ke negeri lain yang penduduknya beribadah kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Mengapa? Karena lingkungan mempengaruhi hati. Jika seseorang ingin lepas dari zina, ia harus berani menghapus kontak-kontak berbahaya, keluar dari hubungan haram, meninggalkan tempat yang memicu maksiat, berhenti mengikuti akun-akun yang menjerumuskan, mengubah sirkel pertemanan. Taubat tanpa perubahan lingkungan ibarat menanam bunga di atas api, sulit tumbuh, mudah terbakar. Keenam, menjaga diri dengan nikah atau menikah kembali. Ini adalah amalan terbesar yang mengunci pintu zina secara total. Allah berfirman, "Wa ankihul ayyama minkum." Nikahkanlah orang-orang yang belum menikah di antara kalian. Quran Surat An-Nur ayat 32. Nikah bukan hanya penyempurna agama, tetapi juga perisai dari zina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba menikah, maka ia telah menjaga setengah agamanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Nikah adalah penyembuhan, syahwat terarah, hati tenang, maksiat menjauh, ibadah meningkat. Jika belum mampu menikah, berjuanglah ke arah itu. Perbaiki diri, perkuat iman, dan mintalah kepada Allah. Karena setiap orang punya tempat kembali, dan bagi seorang yang pernah jatuh dalam zina, pernikahan yang halal adalah pintu yang sangat berkah untuk menyucikan sisa hidupnya. Penutup, Allah tidak pernah malu yang menerima hamba yang malu mengakui dosanya. Tidak ada dosa yang terlalu hitam untuk dibersihkan oleh cahaya Allah. Tidak ada maksiat yang terlalu besar bagi rahmat Allah. Bahkan jika seseorang pernah jatuh ke jurang terdalam,
Allah tetap memanggilnya, "Wahai hambaku." Dan siapapun yang kembali kepada Allah dengan menangis, menyesal, dan ingin berubah, akan disambut, diterima, diampuni, bahkan dicintai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah lebih gembira terhadap taubat seorang hamba daripada kegembiraan seseorang yang menemukan kembali unta dan bekalnya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Muslim. Begitu besar cinta Allah. Dan dosa zina yang pernah kamu lakukan tidak akan menghalangimu dari masa depan yang suci jika hatimu sungguh-sungguh ingin kembali. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.